Kebetulan tahun ini kami mencapai umur 28 tahun. SSCK kebetulan besok 19 Agustus kami didirikan di tahun 1992. Tentunya ini merupakan perjalanan yang sangat panjang untuk kita semua, di mana kita bisa eksis dan bisa meraih prestasi sampai seperti ini. Dan tentunya ini harus dipertahankan oleh kita semua. Yang kita melihat perkembangannya adalah kita mulai dari 8 orang pada saat itu, dan pada saat ini kita total mencapai 140 orang. Jadi alhamdulillah kita telah mencapai pencapaian, mudah-mudahan kita dapat terus berkembang, dan tentunya persistensi dan konsistensi terhadap legal product kita, yaitu quality daripada advice hukum itu yang harus dipertahankan, dan juga harus terus berperan serta tidak hanya di dalam segi hukum saja, tapi juga di dalam masyarakat. Tantangannya mungkin pada saat krismon, yaitu krisis ekonomi, terjadi tahun 1998, 97-98 terjadi krisis baik dari ekonomi dan juga terjadi perubahan politik dan ekonomi pada saat itu. Kami bisa dapat dikatakan saksi sejarah, karena waktu itu pada saat terjadinya krisis moneter yang demikian dan tentunya ada krisis politik, itu terjadi demo di mana-mana, dan kebetulan waktu itu kantor kami berdekatan dengan Atmajaya, dan kami betul-betul tidak bisa pulang pada saat itu ngantor. Kami betul-betul nginep di kantor karena kami melihat semua mahasiswa dan waktu itu tentara itu semua di depan gedung kami, jadi kami tidak bisa pulang pada saat itu. Itu aja yang saya rasa merupakan peristiwa bersejarah tersendiri. Tapi yang dampaknya terhadap kantor kami itu lucu, karena mestinya itu adalah krismon, tapi waktu itu kami memegang salah satu restrukturisasi perusahaan asuransi, salah satu perusahaan asuransi yang terbesar bahkan yang terjadi pada saat itu. Jadi mungkin itu dapat dikatakan kesempatan yang ada di dalam krisis ekonomi pada saat itu, dan kami bersyukur mewakili salah satu perusahaan asuransi tersebut untuk dapat mengakuisisi atau melakukan merger dan akuisisi. Itu terjadi di tahun 1998. Kebetulan kantor kami khususnya itu bergerak di bidang corporate and commercial. Dan baru akhir-akhir ini, kira-kira 5 tahun belakangan, kita ikut masuk ke dalam litigasi dan arbitrasi. Tapi kalau untuk saya sendiri, saya lebih fokus kepada corporate and commercial, dan kebetulan saya merger dan akuisisi untuk semua perusahaan dari segala bisnis industri. Jadi tidak ada terpisahkan, baik itu oil and gas, insurance, financial, bahkan capital market. Sebetulnya pengacara itu adalah yang nomor satu adalah integritas. Harus memiliki integritas yang tinggi, dan mungkin banyak yang telah mendengar juga mengenai apa sih pengacara putih dan pengacara hitam. Jadi kita harus menekankan bagaimana kita menekankan kita untuk mematuhi taat azas dan juga mematuhi kode etik profesi, dalam hal ini adalah kode etik advokat, dan tentunya kita harus tetap tunduk pada kode etik. Dengan demikian kita bisa menjadi, memang cobaan itu banyak sekali, tapi kita harus tetap dengan integritas yang tinggi kita menjadi profesi dengan professional lawyer yang kita katakanlah pengacara putih, bukan pengacara hitam. Tentunya sudah banyak mendengar mengenai hal itu. Kebetulan pandemi ini tidak terjadi hanya di Indonesia, tapi di seluruh belahan bumi di semua dunia ini.
Saya melihatnya tentunya pandemi ini merupakan suatu challenge tersendiri buat semua industri. Kita bukan hanya industri law firm ya, kita melihat dari segala industri, dan tentunya di dalam kesulitan ini selalu ada kesempatan, dan memang kesempatan itu harus kita pergunakan sebaik-baiknya. Saya melihat bahwa di dalam pandemi ini working hours kita kan semua memberlakukan, kebetulan kantor kami masih memberlakukan work from home, dan saya melihat working hours kita bukan 9 to 5 lagi, tapi bahkan lebih daripada 9 to 5. Jadi memang pandemi ini kita melihat kita harus melihat kesempatan yang ada, memberikan service yang lebih baik kepada klien, karena klien pun mengalami kesulitan. Jadi kita pun harus memahami kepada klien yang ada dan berusaha untuk memberikan service yang terbaik untuk para klien yang juga mengalami kesulitan. Oke, kebetulan saya itu termasuk generasi baby boomers ya, karena saya berarti itu udah generasi, saya nggak mau dikatakan tua, tapi generasi senior. Dan kebetulan tentunya kita sekarang itu sudah ada generasi milenial dan juga dengan generasi Z kita bilang ya. Jadi memang ini diperlukan kombinasi dari kita yang kalangan senior dan juga dengan generasi milenial dan generasi Z. Dengan berkolaborasi kami rasa kita bisa menemukan sesuatu yang out of the box. Jadi kita bekerja bersama, berusaha untuk membuka diri. Jadi kita pun sebagai senior itu tidak boleh juga seperti dinosaurs. Kita harus mau berkembang, kita harus mau membuka diri dan bekerja sama dengan generasi muda, tentunya dengan menularkan ilmu kita yang ada, dan juga kita membuka diri untuk input-input yang ada yang diberikan oleh mereka kepada kita. Jadi kita bisa mengembangkan kantor ini lebih baik. Sebagai contohnya saya ambil demikian. Kita banyak mendapatkan input sekarang kan melakukan webinar. Webinar tentunya di dalam kesempatan seperti ini kita memberikan banyak webinar-webinar yang diselenggarakan oleh SSCK. Partisipasi kita di dalam Chamber of Commerce itu kebetulan kami bersyukur sekarang kita banyak sekali partner muda di kantor dari generasi muda, dan mereka yang membuat kantor ini lebih dinamis, dan juga jadi kita tidak termasuk yang kantor dikatakan tua, tapi kita terus dinamika kita berubah, dan juga kita lebih terbuka terhadap generasi muda dan memahami bahwa perubahan itu harus terjadi. Dan kita juga yang tadinya gaptek, saya ini, jadi saya harus lebih untuk maju dan belajar dari kalangan lebih muda dan juga dari ya tadi generasi milenial dan generasi Z. Jadi kita bisa bersama-sama untuk menularkan menuju kemajuan. Kembali tahun 2020 ini merupakan tahun yang cukup challenging. Tentunya kita semua harus bekerja keras dan kembali mengambil kesempatan yang ada. Tentunya harus saling tolong-menolong. Kami juga berusaha untuk memajukan setidaknya keep doing the work hard, dan juga kita berusaha SSCK dalam hal ini tetap. Jadi tahun 2020 ini memang merupakan tahun yang penuh challenging untuk kita semua, dan juga dengan di belahan bumi lainnya. Kita harus menjalankan bisnis ini secara bekerja keras, dan tentunya kita tetap harus mempertahankan konsistensi dari pekerjaan kita walaupun kita work from home, dan juga memperhatikan kesehatan nih. Sekarang yang paling penting adalah kesehatan para karyawan dan kesinambungan dari kantor ini. Tentunya kita harus melakukan efisiensi dari operasional kantor kita, tapi kita pun tetap mengutamakan kesehatan. Oleh karena sampai saat ini kantor kami tetap work from home. Sebetulnya kita perempuan di Indonesia ini sangat bersyukur karena kita tidak pernah ada batasan, dan kita selalu disamakan dengan pihak pria.
dan tentunya kesempatan itu ada dimanapun. Jadi selama perempuan tersebut mau bekerja keras dan juga bertindak sesuai dengan profesi yang ada, kebetulan kita di dalam law firm atau di dalam lawyering itu tidak ada glass ceiling atau tidak ada batasan dari karier. Jadi memang kalau memang memenuhi persyaratan yang ada, perempuan itu bisa sebagai partner di suatu law firm, dan saya tahu bahwa misalnya di Jepang ataupun di US itu kesempatan itu tidak selalu ada. Jadi mereka ada persentase di mana lawyer perempuan khususnya hanya bisa menjadi partner, itu ada prosentasenya, jadi dibatasi. Jadi kita sangat bersyukur kesempatan itu ada di Indonesia, tidak ada batasan glass ceiling, tidak ada batasan karier. Bahkan di dalam industri yang lainnya sekarang perempuan-perempuan hebat seperti Ibu Menteri Keuangan, bisa tidak hanya di dalam Ibu Sri Mulyani tidak hanya berkinerja di dalam negeri tapi juga pernah di World Bank. Jadi kesempatan itu ada selama kita mau bekerja keras dan juga ingin mencapai apa yang diinginkan setinggi mungkin. Kebetulan work from home ini merupakan suatu bless ya, karena kami bisa bekerja dari rumah dan juga lebih banyak waktu buat keluarga. Bahkan saya sekarang mempunyai banyak waktu untuk bermain dengan kucing kesayangan saya, punya hobi baru sekarang yaitu mengumpulkan tanaman. Jadi saya melihat positive side dari pandemik ini adalah bagaimana kita menikmati apa yang ada dan mensyukuri nikmat Allah. Di dalam kesempatan atau kesempitan apapun kita harus bisa menikmati apa yang telah diberikan dan berusaha berjuang dalam limitation yang ada. Ya. Kebetulan saya itu menganut atau orang yang tidak pernah puas. Jadi saya ingin terus belajar. Dan sampai saat ini walaupun saya dibilang sudah cukup umurnya, tapi saya merasa saya masih ada yang bisa saya kerjakan dan masih ada yang kita bisa lakukan untuk khususnya tentunya sekarang sudah ada regenerasi, young generation itu lebih banyak memimpin di kantor kami, tapi setidaknya saya ingin ikut berperan serta masih dalam perkembangan SSEK. Dan saya ingat salah satu quote dari salah satu motivator ya, Joel Brown, yang mengatakan itu adalah believe in yourself. Jadi believe in yourself, push your limit, experience your life, and conquer your goal. Yang terakhir be happy. Itu yang saya 5-5. Kebetulan seperti Pancasila ya ada 5. Dan saya selalu very positive about it. Kalau Anda berpikir positif, juga kita selalu bisa mencapai goal yang akan kita lakukan dan berjalan dengan air saja kita. Bagaimana nanti perkembangannya ke depannya, tapi saya masih menikmati role saya dan pekerjaan saya, dan mudah-mudahan saya diberikan kesehatan untuk bisa dapat terus berperan serta dalam perkembangan hukum khususnya dan juga perkembangan SSEK pada umumnya. Ya.